Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Miftahur Rohmah. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bilangan bulat. Bilangan bulat itu terdiri dari bilangan positif, 0, dan negatif yang tidak memiliki nilai pecahan atau desimal. Untuk garis bilangannya adalah sebagai berikut. Nah, ini bilangan bulat negatif ini terletak di sebelah kiri, terus 0. Kemudian di sebelah kanan sini adalah termasuk bilangan bulat positif. Bilangan cacah anggotanya dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan bilangan asli dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan yang lebih besar selalu berada di kanan bilangan yang lebih kecil. Misalnya, 3 lebih besar dari 2. Kenapa angka 3 bisa lebih besar dari 2? Karena angka 3 itu terletak di sebelah kanan angka 2. Nih, 2 kurang dari 3. Kenapa? Karena angka 2 terletak di sebelah kiri angka 3. Negatif 2 lebih besar dari negatif 3. Kenapa? Karena negatif 2 ini terletak di sebelah kanan angka negatif 3. Kemudian negatif 3 kurang dari negatif 2. Kenapa? Karena negatif 3 ini terletak di sebelah kiri angka negatif 2. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang operasi hitung bilangan bulat. Yang akan kita pelajari saat ini yaitu operasi hitung penjumlahan dan operasi hitung pengurangan. Sifat-sifat dalam operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang pertama, komutatif. Kita pelajari dulu yang penjumlahan. Jika A dan B adalah sembarang bilangan bulat, jadi huruf A dan huruf B ini kita akan gantikan dengan angka. Huruf A-nya ini kita ganti dengan angka 2, huruf B-nya akan kita ganti dengan angka 3. Nih, 2 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 2. 2 ditambah 3 berapa? 5. Yang sebelah kanan, ruas kanan, 3 ditambah 2 berapa? 5. Ternyata ruas kanan sama dengan ruas kiri. Sehingga pada operasi penjumlahan berlaku sifat komutatif. Nah, sekarang kita akan pelajari tentang pengurangannya. Jika A dan B kita gantikan dengan sembarang bilangan bulat. Nih, A kurangi B tidak sama dengan B kurangi A. A-nya kita ganti angka 2, B-nya kita ganti dengan angka 3. Nah, ini B kita ganti angka 3, A-nya kita ganti angka 2. 2 kurangi 3 berapa? Negatif 1. 3 kurangi 2 berapa? 1. Ternyata ruas kiri tidak sama dengan ruas kanan hasilnya. Maka pada operasi pengurangan tidak berlaku sifat komutatif. Untuk sifat yang kedua yaitu asosiatif. Kita pelajari dulu yang penjumlahan. Huruf A, B, dan C kita gantikan dengan sembarang bilangan bulat. A-nya kita ganti 2, B-nya kita ganti 3, dan C-nya kita ganti 4. Nih, A-nya 2, B-nya 3, C-nya 4. Yang di dalam kurung kita hitung terlebih dahulu. 2 ditambah 3, hasilnya 5. Kemudian nih angka 4-nya kita tulis bawah, 2-nya kita tulis di bawah, 3 ditambah 4, hasilnya 7. 5 tambah 4 hasilnya adalah 9. 2 tambah 7 hasilnya adalah 9. Nah, ruas kiri
sama dengan ruas kanan nih hasilnya. Maka pada operasi penjumlahan berlaku sifat asosiatif. Nah, yang ini ada pertanyaan nih. Apakah sifat asosiatif dalam bilangan bulat juga berlaku pada operasi pengurangan? Silahkan kalian buktikan sendiri. Dan jawabannya itu ternyata tidak berlaku. Nih ada soal, kita selesaikan bareng-bareng ya. Tipe yang pertama, jika tandanya sama, maka angkanya dijumlahkan dan tandanya disesuaikan soal. Nah ini kan di depan angka 5, ini tidak ada tandanya. Ini maksudnya tandanya adalah positif. Nah di depan angka 4 tandanya juga positif, kan tandanya sama. Maka angkanya dijumlahkan. 5 dengan 4 berapa kalau dijumlahkan? 9. Dan tandanya disesuaikan soal. Karena tandanya sama-sama positif, maka kan di sini juga positif. Tanda positif biasanya tidak dituliskan. Nah, ini yang di bawahnya. Ini tandanya sama-sama negatif nih, di depan angka ini tandanya negatif kan. Nah maka angkanya dijumlahkan. 7 dengan 3 berapa kalau dijumlahkan? 10. Dan tandanya disesuaikan soal. Berapa ini? Tandanya ini apa? Negatif. Berarti di sini negatif. Nah, sekarang yang tipe kedua. Jika tandanya beda, maka angkanya yang besar dikurangi yang kecil. Dan tandanya mengikuti angka yang besar. Nah, ini di depan angka 8 tandanya negatif. Dan di depan angka 4 tandanya adalah positif. Tandanya beda ya. Maka angkanya yang besar dikurangi yang kecil. Yang besar berapa angkanya? 8. Terus dengan 4 berapa ini kalau dikurangi? 8 kurangi 4 itu 4. Dan tandanya mengikuti angka yang besar. Nah, angka yang besarnya tadi kan 8. Di depan angka 8 tandanya apa ini? Negatif. Berarti sini negatif. Nah, yang bawahnya. Ini apa ini tandanya? Ini tandanya di depan angka 7 ini tandanya positif. Di depan angka 12 tandanya negatif, beda tanda. Nah, ini maka angkanya yang besar dikurangi yang kecil. 7 dengan 12 besaran mana? Tentunya besaran yang 12. Berarti 12 dikurangi yang kecil 7. Berarti berapa? 5. Dan tandanya mengikuti angka yang besar. Angka yang besarnya tadi berapa? 12 apa 7? Tentunya 12 ya. Di depan angka 12 ini tandanya apa? Tandanya negatif. Berarti sini juga tandanya negatif. Nah, sekarang tipe yang ketiga. Diubah dulu tandanya. Nah, jika di sini di depan tanda kurung ada tanda positif dan di dalam kurungnya ada tanda negatif, maka menjadi negatif. Kemudian dikerjakan sesuai tipe soal 1 atau soal 2. Nih, kita ubah dulu. Ini 6, kita tulis ini 6. Kemudian nih, positif ketemu negatif. Positif ketemu negatif menjadi negatif, maka sini negatif. Berapa angkanya sini? 9. Kemudian kita kerjakan dengan tipe soal 1 atau 2 ini. Di depan angka 6 ini tandanya apa ini? Positif. Sedangkan di depan angka 9 tandanya negatif. Maka kita pakai tipe yang berapa? Tipe yang kedua. Kenapa? Karena kan tandanya beda. Maka angkanya yang besar dikurangi yang kecil. Yang besar berapa? 9. Yang kecil 6. 9 kurangi 6 berapa? 3.
dan tandanya mengikuti angka yang besar. Nah, angka yang besarnya berapa ini tadi? 9. Di depan angka 9, tandanya apa ini? Negatif. Kita tulis berarti sini yang negatif. Nah, sekarang yang ini. Ini berapa ini? Negatif 2. Kita salin dulu di sini negatif 2. Nih, positif ketemu negatif. Tadi apa tadi menjadi negatif. Nih, menjadi negatif. Negatif berapa ini angkanya? 7. Nih, negatif 7 ya. Pakai tipe soal yang keberapa ini? Yang di depan angka 2 ini tandanya negatif. Yang di depan angka 7 ini tandanya juga negatif. Maka pakai yang mana ini? Karena sama-sama negatif ya ini tandanya, maka pakai tipe soal yang pertama. Maka angkanya dijumlahkan. 2 dengan 7 berapa? 9. Dan tandanya disesuaikan soal. Tandanya tadi sama-sama apa? Negatif. Maka sini juga negatif. Nah, sekarang tipe yang keempat. Diubah dulu tandanya. Nih, di depan tanda kurung ada tanda negatif. Dan di dalam tanda kurung ada tanda negatif. Negatif ketemu negatif menjadi positif. Kemudian dikerjakan sesuai tipe soal 1 atau tipe soal 2. Nih, 5 kita tulis terlebih dulu. K5. Negatif ketemu negatif. Tandanya berubah menjadi positif. Terus berapa ini angkanya yang belum ditulis? 3. Nah, ini pakai tipe soal yang 1 atau 2? Coba kita cek ya, di depan angka 5 ini tandanya apa ini? Positif. Di depan angka 3 tandanya apa? Positif juga. Maka pakai tipe soal yang pertama, karena tandanya sama. Maka angkanya dijumlahkan. 5 dengan 3 berapa? 8. Nah, dan tandanya disesuaikan soal. Karena tandanya sama-sama positif, maka di sini juga positif. Terus yang ini negatif 4 kita tulis terlebih dulu negatif 4. Ini negatif ketemu negatif menjadi positif. Terus angkanya berapa ini? 2. Pakai tipe soal yang keberapa? Oh, ternyata pakai tipe soal yang kedua. Kenapa? Karena ini tanda di depannya ini kan beda. Maka angkanya yang besar dikurangi yang kecil. 4 dengan 2 besaran mana? Besar yang 4. Berarti berapa ini? 2. 4 kurangi 2, 2. Dan tandanya mengikuti angka yang besar. Angka yang besar tandanya berapa ini? Tandanya apa? Negatif. Berarti ini negatif. Nah, ini kan ada soal lagi nih. Berarti sini kita tulis 5. Positif ketemu negatif berubah menjadi negatif. Berapa? 4. Terus ini berapa ini negatif? Negatif sini 3. Nah, yuk kita hitung. Ini pakai tipe soal yang keberapa ya? Nih, yang di depan angka 5 tandanya positif, di depan angka 4 tandanya negatif. Maka pakai tipe yang kedua karena tandanya beda. Maka angkanya yang besar dikurangi yang kecil. 5 dengan 4, angkanya yang besar berapa? 5 kurangi yang kecil 4, berarti berapa? 1. Dan tandanya mengikuti angka yang besar. Nah, angkanya yang besar tadi kan 5. Nah, di depan angka 5 tandanya apa? Positif. Berarti sini juga positif. Kemudian sini dikurangi, diambil dari sini, dikurangi berapa ini? 3. Nah, kita hitung lagi pakai tipe soal yang berapa ini? Ini di depan angka 1 tandanya positif, di depan angka 3 tandanya negatif. Maka pakai tipe soal yang kedua. Angka yang besar dikurangi angka yang kecil. Berarti yang besar berapa?
3. Kemudian angka yang kecilnya berapa? 1 dikurangi menjadi berapa ini? 2. Dan tandanya mengikuti angka yang besar. Angka yang besar tandanya apa ini di depannya? Negatif. Berarti di sini juga negatif. Kemudian yang ini kita tulis dulu, negatif 7. Ini positif. Berapa ini? 3. Kita tulis 3. Negatif ketemu negatif menjadi positif. Nih, positif. Berapa angkanya? 5. Nah, ini pakai tipe soal yang keberapa? Ini negatif. Di depan angka 7 tandanya negatif, di depan angka 3 tandanya positif. Beda tanda, maka pakai tipe soal yang kedua. Angka yang besar dikurangi yang kecil. Yang besar 7, yang kecil 3. Berapa ini kalau dikurangkan? 4. Dan tandanya mengikuti angka yang besar. Angka yang besar kan 7. Berarti di sini tandanya negatif. Tambah berapa ini? 5. Nah, di depan angka 4 tandanya negatif dan di depan angka 5 tandanya positif. Berbeda tanda, maka pakai tipe soal yang kedua. Angka yang besar dikurangi yang kecil. 5 dikurangi 4 berapa? 1. Ini 1. Dan tandanya mengikuti angka yang besar. Angka yang besarnya ini tandanya apa? Positif. Berarti di sini positif. Sekian pembelajaran dari saya. Semoga dapat menambah ilmu kalian. Tetap semangat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.